Suara padat pria tua berjubah hitam itu telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Mata kelompok Lei Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari pria tua berjubah hitam itu. Serahkan orang tua berjubah hitam itu ke boneka iblis langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Xiao Yan. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam itu. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak layak untuk dikhawatirkan. Xiao Yan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu sementara bisa menambah kekuatan boneka lain ke boneka di pusat formasi. Untungnya, Xiao Yan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini saat dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Makanya, dia tidak panik saat menggunakannya. Hah! Tangisan dipancarkan dari dalam tenggorokan Xiao Yan. Boneka iblis langit bergerak dan bergegas ke formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka iblis langit di antara mereka. Serang! Ekspresi tetua berjubah hitam tanpa sadar tenggelam ketika dia melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia juga telah menyaksikan keunikan formasi boneka ini sebelumnya. Segera, dia menjerit tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk berat setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin deras yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Pertama-tama kau harus melewati aku yang lama jika kau ingin merebut sesuatu. Xiong San melolong marah saat melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah dan tanah bergetar pada saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah. Biarkan orang tua saya mencicipinya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin saat auman harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju Xiong San. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiong San. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan keras dengan kepala harimau bumi besar tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze itu padaku. Xiao Yi melihat pertempuran besar yang intens yang telah meletus segera. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze, yang sedang mengisi dengan cahaya petir yang terang. Dia menjerit lembut dan tubuhnya yang indah bergegas keluar. Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiao Yan, orang itu dari suku iblis Phoenix akan ditinggalkan untuk Anda tangani. Tianhuo Zunze juga pindah. Dia langsung memblokir elit suku serigala bulan perak. Aura yang luas dan perkasa menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga mengangguk sedikit saat dia melihat medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria berambut putih, yang sedang berjalan di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Orang tua berjubah hitam menyapu matanya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er berkedip sedikit. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan mengalir ke matanya. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Penatua, senang yakinlah. Serahkan padaku." Ya, apakah kami berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan tergantung padamu. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh boneka iblis langit. Setelah menuangkan begitu banyak energi, warna emas gelap dari boneka iblis langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Raungan rendah kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan boneka iblis langit setelah sinar terakhir cahaya perak mengalir ke tubuhnya.
Mata kosong miliknya sudah diresapi oleh cahaya keemasan. Itu mengangkat kepalanya dan melihat tetua berjubah hitam yang bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong, dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan aku yang lama. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat dia melihat boneka iblis langit, yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Dentang! Keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang remanen dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menahannya. Pertempuran di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh tetua berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat boneka iblis langit, yang telah mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan dari yang terakhir menyebabkan bahkan dia diam-diam terkejut. Boneka sebenarnya bisa mencapai level ini. Sungguh luar biasa. Selama waktu bahwa pria tua berjubah hitam dan boneka iblis langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya menyeramkan saat dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya dengan selalu ada seseorang yang lebih besar. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Mata kelompok Lei Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari pria tua berjubah hitam itu. Serahkan orang tua berjubah hitam itu ke boneka iblis langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Xiao Yan. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam itu. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak layak untuk dikhawatirkan. Xiao Yan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu sementara bisa menambah kekuatan boneka lain ke boneka di pusat formasi. Untungnya, Xiao Yan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini saat dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Makanya, dia tidak panik saat menggunakannya. Hah! Tangisan dipancarkan dari dalam tenggorokan Xiao Yan. Boneka iblis langit bergerak dan bergegas ke formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka iblis langit di antara mereka. Serang! Ekspresi tetua berjubah hitam tanpa sadar tenggelam ketika dia melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia juga telah menyaksikan keunikan formasi boneka ini sebelumnya. Segera, dia menjerit tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk berat setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin deras yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Pertama-tama kau harus melewati aku yang lama jika kau ingin merebut sesuatu. Xiong San melolong marah saat melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah dan tanah bergetar pada saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah. Biarkan orang tua saya mencicipinya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin saat auman harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju Xiong San. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiong San. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan keras dengan kepala harimau bumi besar tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze itu padaku. Xiao Yi melihat pertempuran besar yang intens yang telah meletus segera. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze, yang sedang mengisi dengan cahaya petir yang terang. Dia menjerit lembut dan tubuhnya yang indah bergegas keluar.
Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiao Yan, orang itu dari suku iblis Phoenix akan ditinggalkan untuk Anda tangani. Tianhuo Zunze juga pindah. Dia langsung memblokir elit suku serigala bulan perak. Aura yang luas dan perkasa menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga mengangguk sedikit saat dia melihat medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria berambut putih, yang sedang berjalan di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Orang tua berjubah hitam menyapu matanya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er berkedip sedikit. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan mengalir ke matanya. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Penatua, senang yakinlah. Serahkan padaku." Ya, apakah kami berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan tergantung padamu. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh boneka iblis langit. Setelah menuangkan begitu banyak energi, warna emas gelap dari boneka iblis langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Raungan rendah kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan boneka iblis langit setelah sinar terakhir cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong miliknya sudah diresapi oleh cahaya keemasan. Itu mengangkat kepalanya dan melihat tetua berjubah hitam yang bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong, dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan aku yang lama. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat dia melihat boneka iblis langit, yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Dentang! Keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang remanen dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menahannya. Pertempuran di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh tetua berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat boneka iblis langit, yang telah mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan dari yang terakhir menyebabkan bahkan dia diam-diam terkejut. Boneka sebenarnya bisa mencapai level ini. Sungguh luar biasa. Selama waktu bahwa pria tua berjubah hitam dan boneka iblis langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya menyeramkan saat dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya dengan selalu ada seseorang yang lebih besar. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu, tiba-tiba larut ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan destruktif itu menghilang. Kelompok Xiao yang mengungkapkan ekspresi terkejut adalah dia melihat sosok kecil yang cantik di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix surgawi kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tianhuo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menatap tulang-tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak terduga bahwa naga Void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Dou Sheng ketika mereka masih hidup. Naga Void kuno. Xian, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi terkejut melonjak ke wajah pria tua berjubah hitam itu.
Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba teringat bahwa agar kelompok Xiao Yan memasuki penghalang spiritual binatang ini, pasti ada seseorang yang memimpin. Selain suku iblis Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk tertinggi di Magical Beast, naga kuno. Namun, naga void kuno benar-benar terlalu jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya berpikir bahwa kelompok Xiao Yan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan Xian yang tiba-tiba ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiao Yan benar-benar menyembunyikan naga void kuno sejati. Jangan panik. Naga void kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip cepat. Dia melihat kepanikan di wajah semua orang di depan sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. King Er, serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King Er di langit dan menangis dengan tegas. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar gemetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar ingin menyerang dan membunuh naga void kuno. Kemungkinan tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku misterius dan kuat ini. Jika naga void kuno menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan mereka akan dihadapkan dengan ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasa panik di dalam hati mereka, Feng King Er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis Phoenix kuno, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King Er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, sebuah pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar tangisan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Cahaya keemasan iblis Phoenix dengan cepat terbentuk. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah dibentuk sebelum menghapus matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayangannya yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Menghadapi serangan yang menakutkan, Xian, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, mengambil 2 langkah lambat ke depan. Tangan kecilnya menghadap Phoenix emas raksasa agak jauh sebelum mengepal dengan keras. Dengan mengepalkan ini, kelompok Xiao Yan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong itu runtuh. Lubang kosong hitam gelap setinggi 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu, yang begitu dalam sehingga bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum. Lam Xian ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir berjuang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan terang yang terus dipancarkan itu seperti matahari. Wajah Feng King Er mengungkapkan pucat ketika dia merasakan situasi Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung beberapa warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim keluar angkasa. Dalam sekejap, itu melekat pada tubuh Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke nyala api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas menjadi tiba-tiba melambung. Cahaya keemasan terang saat Phoenix mengepakkan sayapnya dan lolos dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan keras menembak ke arah altar. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Xian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar keluar dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat telanjang taringnya dan bertabrakan dengan keras menuju Phoenix emas. Segera, tubuh naga itu dipelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terjerat erat dengan tubuh besar Phoenix emas. Ledakan. Wajah kecil Xian sedingin es. Tangan kecilnya terentang. Segera, itu terkepal dengan keras. Retak. Setelah mengepalkan tangannya, tubuh besar naga void kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan kelompok cahaya berwarna emas. Wajah Feng King Er menjadi sangat putih ketika Phoenix emas hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan.
Tubuhnya terhuyung mundur, dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat tersebar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kilat seperti kecepatan. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku-buku leluhur sebenarnya telah bertemu dengan kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati tetua berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan berhamburan dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menduga bahwa kelompok Xiao Yan benar-benar akan memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga void kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada di dalam penghalang spiritual binatang ini. Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qing'er, yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi." Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix. Pria berambut putih itu tidak mau berkata ketika dia mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius saat dia menuntut. Pria berambut putih itu kusam. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiao Yan tidak kalah dengan mereka. Sekarang mereka mendapat bantuan tambahan dari naga void kuno, pihak mereka sudah jatuh ke dalam kerugian. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix? Cepat pergi! Mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kita akan memiliki banyak kesempatan. Orang tua berjubah hitam itu tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat mundur. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Kami akan membiarkan kalian semua bebas sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata ganas sebelum menarik kembali. Xian mendengus dingin saat melihat orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melemparkan pukulan melintasi ruang, hanya untuk mendengar suara gemuruh teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras dengan cara seperti kilat. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan keras dengan garis retakan spasial yang bergegas ke arahnya. Ledakan! Tabrakan ganas itu secara langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan manisnya tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retak muncul di dalam penghalang spiritual binatang, menyerapnya keluar dari tempat itu. Cepat pergi! Suara serak buru-buru ditransmisikan ke telinga Feng Qing'er dan sisanya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang. Melihat bahwa pria tua berjubah hitam itu bahkan gagal menerima satu pukulan pun dari Xian pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retak dengan segala usaha mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mereka menyaksikan pria tua berjubah hitam itu dan sisanya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xian. Naga void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang remanen yang benar-benar bisa menjadi sekuat ini. Tubuh Xian bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat ini. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebani bagiku. Xian menggelengkan kepalanya.
Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk berurusan dengan lain kali kita bertemu dengannya. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Zian dan berkata, tenang, orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku iblis Phoenix apapun yang terjadi. Zian berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga Void kuno bisa mengirim beberapa ahli di dalam suku iblis Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan berkata, kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama lagi. Zian mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Baru saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Zian saat memancarkan cahaya intens yang mencolok. Segera, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan warna emas ungu yang mengalir di tangan Zian. Setelah itu memasuki tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Zian saat buah itu menghilang. Penampilan itu mengejutkan buah asal naga Phoenix. Energi benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuhku. Pada saat itu, saya harus mendapatkan sesepuh di dalam suku untuk membantu menghadapinya. Zian berbisik. Karena kita telah mendapatkan benda itu, mari kita pergi. Saya ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dou kelas Tian di area lain dari sisa-sisa. Xiao Yan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Dou kelas Tian itu.